Menonton film sambil rebahan plus sambil minum kopi adalah suatu aktivitas yang hakiki bagi anak kosan. Menonton hingga puluhan atau ratusan episode setiap hari sampai kita lupa waktu. Film-film Korea kini sedang digemari oleh anak-anak muda sekarang, terutama anak-anak kosan. Ya walaupun saya lebih suka nonton anime daripada Korea, tapi kadang nonton juga sih. Biasanya kita rela menyimpan beberapa file film Korea atau anime hingga puluhan bahkan ratusan gigabyte. Ya, biasa kita simpan di beberapa alat penyimpanan seperti flash disk maupun hard disk. Dengan menggunakan alat penyimpanan ini sangat membantu kita untuk dapat menontonnya kembali bareng teman-teman, keluarga, atau bareng pacar. Ya, sampai saat ini tersedia flash disk dengan ukuran mulai dari 1 GB sampai dengan yang paling besar adalah 2 TB. Bahkan hard disk bisa 1 sampai 16 TB. Kalau diakumulasikan bisa simpan berapa film ya? Tapi ada kapasitas memori yang lebih besar dari keduanya. Apa itu? Ya, itu adalah otak manusia. Kita tahu bahwa otak manusia dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya adalah ingatan seumur hidup dari yang menyenangkan, menyeramkan, dan bahkan hal yang paling memalukan, seperti ngompol di celana atau nangis saat diputusin pacar. Ya, kalau digunakan sebagai penyimpanan, otak manusia bisa menyimpan ribuan bahkan jutaan film Korea maupun anime yang sering kita tonton. Lalu pertanyaan pun muncul, berapa banyakkah memori yang bisa disimpan di dalam otak kita? Dan berapa kapasitas otak manusia? Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kapasitas maksimal sebesar 100 TB. Ternyata penelitian tersebut salah dan telah dibantah kebenarannya. Pada riset terbaru yang menyebutkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan yang lebih besar daripada itu. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Institut Salk dari Amerika menyimpulkan bahwa manusia memiliki kapasitas penyimpanan memori kurang lebih sebanyak 1 petabyte. Ya, 10 kali lipat dari apa yang diperkirakan sebelumnya. 1 petabyte kira-kira sebanding 1 juta gigabyte. Kita analogikan saja. Jika kalian mendengarkan 1 petabyte lagu dengan masing-masing lagu berdurasi 4-5 menit, maka waktu yang kalian butuhkan untuk mendengarkan seluruh lagu tersebut adalah selama 2000 tahun. Ya, sampai telinga kalian copot. Sebenarnya, satuan byte adalah satuan yang digunakan untuk memori komputer, bukan untuk memori manusia. Tetapi, ilmuwan pakar saraf otak atau disebut neuroscientist juga menggunakan satuan ini sebagai pembanding untuk mengukur kapasitas otak manusia. Bagaimana kerja otak dalam menyimpan memori? Kita ambil contoh. Ketika kaki kita mengalami luka karena terjatuh di lapangan, pengalaman tersebut akan diubah menjadi sinyal listrik yang berasal dari kaki kita. Sinyal-sinyal listrik tersebut kemudian disampaikan ke otak melalui jaringan sel-sel syaraf sehingga mencapai hipokampus. Hipokampus adalah bagian yang terdapat pada otak besar yang berfungsi untuk menyimpan memori atau kemampuan mengingat, seperti mengingat mantan yang pergi pas lagi sayang-sayangnya. Hipokampus ini berbentuk seperti kuda laut. Untuk memori jangka panjang, penelitian terbaru menyebutkan bahwa memori tersebut juga disimpan di korteks cerebral. Apapun yang kita lakukan akan menghasilkan sinyal, lebih dari jutaan sinyal setiap harinya. Dan tiap-tiap sinyal yang dihasilkan akan dilanjutkan melalui sel saraf yang satu ke sel saraf lainnya melalui celah yang disebut dengan sinapsis. Otak memiliki sekitar 86 miliar saraf otak
Dan setiap saraf ini tersambung ke minimal satu sel saraf lainnya. Artinya, di otak terdapat sekitar bertriliun-triliun sinapsis. Karena di dalam otak terdapat bertriliun-triliun sinapsis, ilmuwan menyimpulkan bahwa otak memiliki kapasitas sebesar 1 petabyte. Bahkan pada penelitian-penelitian lanjutan, neuroscientist mereka menyimpulkan manusia bisa menyimpan memori sampai sekitar 2-3 petabyte atau setara 2000-3000 terabyte. Yang jika kita pikirkan, kapasitas sebesar ini sangatlah besar dan bahkan bisa lebih dari itu. Jadi kita bisa gunakan otak ini untuk menyimpan film-film favorit kita sampai tidak terhingga. Sungguh berita baik untuk anak kosan. Nah, begitulah penjelasan mengenai kapasitas otak manusia. Kita tidak tahu kebenaran tentang kapasitas otak manusia secara detail. Sebenarnya, Tuhan sudah menciptakan otak manusia dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Karena kemampuannya lebih dari apa yang kita bayangkan. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini. Dan terima kasih.